Selamat siang, alhamdulillah saya sore ini dapat bertemu dengan teman sejawat, dengan pengacara kondang di Riau, yaitu Apul Sihombing yang di Riau sudah tidak asing lagi. Kita sama-sama tahu dan ini juga satu alma mater sama saya, ya Pak Ombing ya. Nah, dalam situasi saat ini yang sedang viral yaitu tentang kasus Vina, kami juga mengikuti persoalan ini sebagai pengamat dari peristiwa hukum yang terjadi. Boleh dong kami menyampaikan pendapat hukum dalam perkara ini. Nah, saya tergelitik juga dengan statement-statement yang disampaikan oleh rekan saya Apul Sihombing dengan pendapat hukumnya yang sangat luar biasa, membuat nalar kita menjadi bisa punya aura juga dan menjadi berpendapat dengan apa yang dilakukan oleh statement-statement yang dilakukan oleh teman saya yaitu Apul Sihombing. Di sini Pak Apul Sihombing, saya bersyukur bisa ketemu dengan pengacara kondang di Riau. Kita sulit loh ketemu sama beliau karena beliau sangat sibuk, banyak aktivitas. Maklumlah di kantor ramai sekali peminat beliau dan banyak klien gitu. Nah, Pak Apul, saya mendengar pendapat yang Bapak sampaikan di statement-statement yang lalu itu sangat luar biasa. Terus apa yang menjadi pemikiran dari Bapak, dasar pemikirannya sehingga statement itu sekarang agak menyatu kepada apa yang kejadian oleh yang dilakukan press release oleh pihak Polda Jabar. Di mana Bapak menilainya seperti penentuan barang bukti apa yang didapatkan oleh pihak kepolisian sehingga meyakini bahwa dia menganggap bisa berprediksi atau membuatkan satu asumsi bahwa Peggy ini tidak salah orangnya. Oke. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya sebagai orang hukum, tentunya Ibu juga sebagai orang hukum haruslah senantiasa berpendapat itu berdasarkan literasi hukum ya Bu ya. Siap. Artinya kan kita mengkaji dari presumption of innocence atau ajas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah ini letaknya seperti apa dan di mana posisi presumption of innocence itu bisa digunakan. Yang pertama saya melihat presumption of innocence itu adalah ajas yang dimiliki oleh penegak hukum dan yang menyebutkan bahwa seseorang itu belum tentu bersalah dan belum tentu benar. Itu presumption of innocence. Nah, karena kebetulan secara takdir ya kodrati saya sebagai advokat yang memang ditakdirkan sebagai pembela, tentunya saya harus mengambil angle presumption of innocence itu adalah belum tentu bersalah. Kalau penyidik kan dia presumption of innocence-nya itu adalah belum tentu benar. Kalau saya belum tentu bersalah. Nah, bagaimana pandangan ini muncul? Tentu saya kan melihat dari pengungkapannya. Karena kan pengungkapan ini sudah diakui oleh Mabes Polri bahwa ada kelemahan, tidak saintifik. Seharusnya kan pengungkapan peristiwa pembunuhan seperti ini haruslah didukung dengan pembuktian saintifik atau investigasi secara ilmiah dengan pendekatan bukti-bukti yang bisa berbicara. Jangan hanya disandarkan kepada bukti valid ya? Ya, bukti valid. Jangan hanya disandarkan kepada pengakuan yang mana asumsi-asumsi. Ya, yang sementara juga pengakuan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Karena itu keterangan orang. Boleh jadi karena tekanan, boleh jadi karena karena iming-iming atau janji, ya kan, sehingga keterangan itu sulit untuk objektif.
Itu yang pertama. Yang kedua, soal penetapan Peggy Setiawan ini menjadi tersangka, menurut saya ini adalah kesewenang-wenangan penyidik. Kenapa saya katakan sewenang-wenang penyidik? Di mana di tahun 2016, 3 hari setelah penangkapan 8 orang yang sekarang sudah menjadi terpidana, rumah Ibu Peggy Setiawan ini kan sudah digeledah. Dan sepeda motornya kan sudah disita. Ada 2 sepeda motor yang disita dari situ. Sepeda motor omnya 1. Ya, sepeda motor omnya 1. Artinya apa? Poin stressingnya adalah bahwa penyidik telah mengantongi identitas lengkap dari Peggy Setiawan. Mengapa kemudian di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana masih menyebut dengan nama Peggy Verong? Itu indikasi yang pertama ya. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar Peggy Setiawan itu adalah pelaku, apa sulitnya bagi penyidik di tahun 2016 sehingga tidak dapat menangkap Peggy Setiawan ini? Dari situ saya berangkat, karena kan hukum itu logika kan, ya, logika ya. Sementara Peggy Setiawan itu dijelaskan oleh ibunya bahwa keberadaannya jelas, rumahnya jelas, bekerjanya di daerah Bandung. Artinya kalau memang sudah menjurus persangkaan penyidik terhadap Peggy Setiawan ini merupakan Peggy Verong, ini kan mustahil ini tidak bisa ditangkap selama 8 tahun. Mengapa setelah ini viral diangkat oleh film layar lebar dengan judul Pina Sebelum 7 Hari baru ini seperti kebakaran jenggot? Itu yang pertama yang saya kaji. Tentunya kan saya sebagai yang tidak ikut campur dalam hal memegang kuasa, baik itu dari keluarganya Pina, baik itu dari Peggy Setiawan, sehingga saya kan hanya berpendapat secara umum. Karena saya tidak terlibat sebagai pihak yang diberi kuasa untuk menangani perkara ini. Ya. Yang ketiga bahwa banyak saksi alibi yang menerangkan bahwa Peggy Setiawan itu sejak terjadinya peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 yang bersangkutan ada di Bandung. Lalu bagaimana mungkin orang yang berada di tempat lain melakukan tindak pidana di tempat lain? Kan itu kan saksi alibi itu kan kuat, Bu. Itu kan sebagai pegangan dari alat untuk membela klien kita kan. Kalau misalnya klien kita dituduh melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan, lalu kita bisa membuktikan bahwa klien kita tidak sedang berada di situ. Ini kan nggak bisa dibantahkan ini sebetulnya. CCTV tidak dibuka, sidik jari tidak dicek di laboratorium. Kan ada itu dari tim Inavis, Polda, cek laboratorium. Udah kemudian apa namanya ya, tes DNA. Karena kan berdasarkan hasil otopsi yang dituangkan di dalam apa namanya visum repertum itu kan ada ditemukan sperma di alat kemaluannya Pina. Tentu kan ini kalau memang betul-betul ini mau diungkap secara saintifik supaya tidak bisa lagi mengelak pelakunya ini kan bisa dites ini. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Sperma ini. Kalau sudah itu pendekatannya, Bu, pendekatan saintifiknya, nggak akan bisa orang mengelak. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dan penyidik Polres Cirebon. Oke. Ya, oke, Ibu. Jadi dalam hal ini saya mencoba membuka sedikit nanti apakah pendapat Bapak akan berubah atau bagaimana pendapat Bapak tentang analisa hukum kita dalam persoalan ini ya. Saya runut. Ketika saya jumpa langsung dengan Saka Tatal, saat itu kita ada di MMC TV, statementnya saya tidak lupa dan bahkan ada rekaman. Apa yang disampaikan Saka Tatal? Saya akan menegakkan kebenaran. Istilahnya kalau memang langit runtuh pun kita akan tegakkan kebenaran. Di sini saya melihat ada abuse powernya dan juga
Sakatatal juga ada mensrianya di sini. Ya. Kenapa? Ketika Sakatatal menyatakan dia tidak tahu sama sekali, Ya. itu sudah membuat nilai untuk dirinya. Ya. Pada jam 7 atau maghriban, dia berada di rumahnya bersama adiknya, omnya. Ya. Ini Sakatatal ya. Ya. Sakatatal. Dia berada di rumahnya dan tidak tahu kejadian itu dan dia tidak kemana-mana. Ya. Setelah ditanya sama keluarganya yang bersaksi, dinyatakan dia di rumah itu hanya maghrib. Di atas itu dia sudah tidak tahu kemana Sakatatal. Ya. Sakatatal juga sendiri membuat statement bahwa jam 10 dia ke bengkel. Iya. Bersama omnya ya atau temannya ya. Ya, sama temennya. Dia ke bengkel. Kita tanya, dia tahu nggak? Dia bisa nggak bawa motor? Nggak bisa. Dia punya motor nggak? Nggak bisa. Tapi pada kira-kira jam berapa itu di statementnya saya lupa, bahwa dia lagi di pom bensin di SPBU isi minyak. Isi premium. Ya. Nah, maksudnya jadi di sini dia sudah membuka celah. Ya. Ada ke ambivalen ya. Iya, Tidak ambigu. Ya. Jadi dalam hal ini dia merasa dia tidak tahu, dia tidak ini. Nah, di dalam BAP-nya dia yang memukul pakai balok. Ya. Terus ada satu yang menjadi pertanyaan. Ketika kita sebagai lawyer, kita harus maksimal loh membantu. Nah, siapa yang salah di sini? Apakah lawyernya atau Sakatatal yang pandai berdalih? Oke. Tunggu, di sini dia menyampaikan bahwa dia tidak pernah tahu dan dia tidak pernah berbuat. Sementara ketika dia yang menonjolkan dia dianiaya oleh pihak kepolisian, sehingga dia mengaku dengan terpaksa. Iya. Oke, kalau dia mengaku dengan terpaksa saat di kantor polisi, saat di BAP, ketika saat bersidang, kan ada jaksa, ada hakim yang punya pendapat hukum masing-masing, yang bisa menelurkan persepsi bahwa ini anak ini bohong, ini anak ini benar, ini anak ini seperti apa. Itu kan lebih luas lagi. Nah, sekalipun itu tertutup untuk umum, karena waktu itu dia masih anak-anak. Nah, apa yang saya bilang tentang pengacaranya? Harusnya ketika putusan itu menjadi 8 tahun, pengacaranya bilang dong, nggak pantas, nggak mungkin, atau dibatalkan, atau menggugat, banding, atau segala macam yang bisa membantu Sakatatal. Ini tidak, dia cuma mengajukan permohonan agar diturunkan menjadi 4 tahun. Itu loh permohonannya. Bandingnya ya, keberatannya. Ya, keberatannya. Satu. Yang kedua, ketika dia sudah memenuhi unsur dalam hukuman, dia mengajukan garasi. Iya. Syarat mengajukan garasi itu membuat surat pernyataan bahwa dia memang bersalah dan mengakui kesalahan. Iya. Setelah dia mengakui kesalahan, baru surat garasi itu keluar, terbit. Nah, tahun 2020 Presiden tidak menerima garasinya. Nah, dicoba lagi, ternyata diterima kan. Pokoknya terjadi garasi itu. Sama si Sakatatal? Sakatatal. Maka Sakatatal bebas bersyarat sampai saat ini. Oke? Kita sebelum dengan hal ini, Sakatatal sudah membuat statement yang meresahkan. Karena statementnya tidak, menurut saya, ada masuk pihak ketiga. Setiap dia akan melakukan menjawab dari statement-statement itu, kakaknya ikut berperan. Jangan, dia dalam stres. Jangan, dia tertekan. Jangan, dia terpukul. Sudah 8 tahun yang lalu dan dia sudah bebas beberapa tahun ini. Kok masih menyatakan seperti itu? Ini skenario busuk. Artinya kan di situ ada mengindikasikan bahwa dia tidak jujur. Iya, iya. Pandangan Ibu ya. Pandangan saya, boleh dong. Gitu. Ya. Terus tentang Liga Akbar. Liga Akbar. Ya. Kita tahu Liga Akbar ini dia tidak siapa-siapa. Maksudnya
dia tidak mengerti hukum dan dia bukan orang-orang yang berpengaruh. Tapi statement yang dilakukannya, pengakuan yang dilakukannya mendapat pengaruh besar sehingga 8 orang ini ditahan. Oh iya, pada waktu penetapan tersangkanya. Ya, karena pengakuan dia, statement dia, hari ini dia bicara kebohongan dengan statement itu dia sudah melakukan, itu luar biasa. Dia bisa dipidana dengan pembohongan. Juga meresahkan lah ya. Ya, itu saksi dia menyatakan dia saksi fakta atau saksi kunci, tapi syarat dengan kebohongan. Padahal kalau memang dia bohong, di mana nyali seorang hakim, nyali seorang jaksa? Saya pertanyakan ini. Saya bukan ingin membela polisi. Kita mungkin polisi ada oknumnya yang bersalah, oke. Tapi jangan institusi ya. Baik juga pihak hakim saat itu dan pihak jaksa yang hadir saat itu. Tentu punya naluri hukum sendiri. Yang sesuai dengan BAP, sesuai fakta yang dia lihat dan dia telusuri. Nah, padahal hakim harus tahu. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Nah, dalil-dalil hukum dan hak prioritas yang dilakukan oleh hakim dengan naluri kemanusiaannya kok tidak ada saat itu. Jadi gini. Nah, tunggu, ada satu lagi. Oke. Sakatatal Liga Akbar. Timbul terjadi seperti perubahan 180 derajat. Ya. Kan gitu kira-kira. Ya, kan ini luar biasa gitu. Terus ini yang terjadi apa? Linda. Saya taruhan. Kemasukan tidak seperti ini. Saya pernah belajar ilmu psikolog. Saya tahu intelijensi cara orang berargumen. Bagaimana kita melihat argumen itu seperti apa. Kalau orang kemasukan ada, tapi hanya menjerit dan beberapa hal. Kalau sedetil itu, indikasi dia ada di sana. Indikasi dia juga terlibat dalam grup tersebut. Kenapa? Dia menyatakan sejelasnya seperti ini. Oh, dia tidak ditarik, dia hanya dipukul. Oh, dia diperkosa. Yang pertama perkosa orang ini, yang ini. Dia jelaskan sedetilnya. Apakah itu kemasukan? Maaf, saya orang Islam yang menyatakan dari pihak pendapat Muslim menyatakan itu korimnya. Korim pun tidak akan berbicara sedetil itu. Maaf sekali lagi, saya sangat paham. Saya juga mengerti dengan apa itu korim. Setiap kita punya korim gitu. Namun, jin korim. Namun dalam hal ini tidaklah sedetil itu. Maka dari awal saya bilang, saya minta kepada penegak hukum tentang Vina ini juga dilirik dong silindanya. Diungkap lah. Diungkap. Kemudian ada satu lagi, Peggy yang lagi viral. Banyak Peggy. Ada Peggy anak jenderal, ada Peggy anak ini, ada Peggy ini. Banyak Peggy. Di sini tidak ada yang tidak mungkin. Namun naluri saya berkata dalam pendapat hukum, bukan saya mengadakan mengutamakan perasaan dalam menilai ini, tidak gitu. Dimana saya melihat apakah mungkin Rudiana pelaku dalam sebalik ini itu kan boleh dikatakan mustahil. Tak mungkin dia menjerumuskan anaknya gitu ya? Tidak mungkin dia menjerumuskan anaknya. Kalau dia menjerumuskan anaknya, dia tahu cara membersihkan persoalan ini. Nah, karena persoalan ini sangat banyak pelakunya, saya yakin mungkin saat itu ada yang tadi kata iming-iming, atau janji, atau tekanan, semua kita okekan dulu. Kenapa? Ada kemungkinan lah. Ya, kemungkinan ada. Di sini seorang jenderal apapun, kalau dia korban anaknya yang meninggal, pertama shock pasti ada. Kehilangan anak. Terus harga diri.
Ya, Ya. sebagai pihak kepolisian nggak mampu mengungkap ini. Hah? Tidak, lanjut. Lanjut, udah saya tanggapi dulu ya. Ya. Nanti Ibu lanjut lagi. Ya, nih, enggak, yang terakhir ini si Peggy. Nah, tadi kenapa tidak punya pembuktian Peggy? Sekarang saya tanya, kalau Peggy ini tidak bersalah, ada yang melihat sebelum hari tersebut Peggy ada di tempat lain. Di TKP, iya. Si Aib itu Aib. Aib yang ya, kan Aib. kita adalah pendapat Aib gitu. Iya. Nah, Peggy setelah kejadian itu dia tidak ada lagi, tidak pernah kembali lagi. Iya. Bisa saja kalau orang yang buat 1 jam setelah melakukan hal yang tidak baik kita menghilang kan bisa saja. Bisa saja, itu ada kemungkinan. Kemungkinannya. Kemungkinannya ada. Terus saya berbicara tentang Peggy. Kenapa namanya ditukar? Iya. Kenapa kakak bapaknya juga dilakukan seperti itu? Bapaknya Rudiana namanya ya? Pak Rudi namanya kalau tidak salah saya. Pak Asep. Asep namanya. Asep. Maaf ya. Di sini bapaknya juga tukar nama. Ya. Tukar kakak. Iya. Buat kakak baru. Iya. Karena alasan istri baru. Iya. Oke. Nah, dalam hal ini kita sepakat bahwa ada kelemahan di penyidikan di sini. Tapi alasan mereka bahwa ada yang mencabut pernyataan tersebut. 5 orang dari mereka mencabut pernyataan untuk menghentikan DPO tersebut. Ini yang kita tidak tahu sebenarnya ada apa. Mudah-mudahan ini terungkap dengan baik. Nah, saya yakin keterlibatan Linda, Peggy, Saka Tatal, Liga Akbar ini, dan yang jelas Aib ya. Ya, siap. Si Aib. Nah, dalam hal ini saya silakan melanjutkan. Mudah-mudahan ada pendapat dari Pak Pul Siombing tentang beberapa pendapat yang saya ungkapkan seperti ini, karena kita dianggap ini peristiwa ini disengaja untuk dibangkitkan. Ada yang bilang untuk pengalihan isu karena ada isu 271 miliar triliun, atau ada isu tentang politik saat ini. Nah, sejauh mana kepentingan persoalan ini dipublikasikan yang sangat luar biasa oleh para pihak. Oke. Kalau saya melihat ini Bu ya, ini tidak by design. Ini kembali terblow up, terangkat di media, tidak ada yang didesain atau misalnya ini disengaja diciptakan untuk meredam isu 17 triliun, isu politik dan lain-lain sebagainya. Ini 271. Tapi ini secara kebetulan. Kebetulannya di mana? Memang ada ini diangkat di dalam film layar lebar. Dan kalau kita berbicara ini kan mengangkat di film ini kan profit ini, bisnis. Artinya mungkin produser melihat bahwa peristiwa ini diangkat di dalam film ini akan menarik penonton. Artinya tidak terpikir bahwa ini akan menjadi heboh dan menjadi perbincangan semua pihak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai keterangannya si Saka Tatal yang berubah, Liga Akbar juga berubah, ya kan? Justru karena itu, kalau pengungkapan sebuah peristiwa itu hanya disandarkan kepada pengakuan, maka pengakuan atau keterangan ini akan cenderung berubah sesuai dengan keadaan. Kenapa saya katakan keadaannya, Bu? Seketika misalnya kita yang bertanya kepada Saka Tatal, kaitan kepentingan untuk membela Peggy Setiawan, katakanlah saya sebagai pengacaranya Peggy Setiawan. Ketika dia saya konfirmasi yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan Peggy Setiawan, dia akan memberikan keterangan bagaimana menguntungkan kita. Udah pasti itu secara psikologis. Begitu sebaliknya ketika dia nanti dimintai keterangan oleh penyidik yang punya kepentingan menguatkan bahwa si Peggy Setiawan ini adalah pelaku pembunuhan, maka cenderungannya juga berubah.
Itulah makanya selalu saya katakan, Bu, walaupun secara hierarki alat bukti di dalam pasal 184 itu yang terposisi di atas itu adalah saksi, ahli, surat. Itu tahun di zaman dulu, Bu, di tahun 81. 81 itu belum ada saintifik, belum ada teknologi, belum ada media, belum ada rekaman, belum ada inapis. Maka pembuktian hukum pidana di tahun 81 disandarkan kepada saksi agar bisa terbukti secara materi. Tapi kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perluasan alat bukti, ya kan, dokumen elektronik kan sudah merupakan bagian dari alat bukti kan? Apakah itu gambar, visual, suara dan lain-lain sebagainya kan sudah menjadi perluasan alat bukti sebagaimana 184 KUHP. Nah, kalau sekiranya ini diungkap secara saintifik di tahun 2016, mau apapun perubahan keterangan itu tidak akan menimbulkan polemik. Itu yang pertama. Artinya keterangan bisa berubah sesuai dengan pesanan, sesuai dengan siapa yang bertanya. Ya. Yang kedua, Bu, soal sakatatal. Sakatatal hari ini dia tidak punya kepentingan apapun. Kenapa saya katakan tidak punya kepentingan apapun? Dalam pengertian dia kan sudah bebas, sudah menjalani hukumannya, walaupun itu belum bebas murni. Walaupun ini tidak bebas murni, bagi masyarakat awam, Bu, tidak terlalu penting bebas murni atau bebas bersyarat. Tidak terlalu penting. Yang penting bebas. Yang penting bebas. Beda dengan kita. Karena ada nanti yang menjadi batu sandungan ketika misalnya kita melakukan tugas-tugas profesi. Kalau orang awam nggak penting, Bu. Mau bebas bersyarat, mau bebas dengan syarat, nggak terlalu penting. Yang penting dia sudah menghirup udara bebas. Ya kan, Bu, ya? Artinya dari aspek psikologi. Tapi saya mau tanya sebelum saya lupa ya. Kalau dalam persoalan ini, karena Sakatatal melakukan beberapa perubahan-perubahan gitu, sehingga meresahkan, berkemungkinan enggak dia dikembalikan? Enggak bisa. Artinya apa yang membuat seseorang itu dalam hal dia dibebaskan secara bersyarat, dia bisa dihukum kemudian apabila dia melakukan tindak pidana. Ya, contoh misalnya gini, hukuman percobaan. Diponis 1 bulan penjara dengan percobaan 2 bulan. Dengan ketentuan apabila dia melakukan peristiwa tindak pidana di kemudian hari, maka dia wajib ditahan. Artinya kalau dengan adanya perubahan keterangan itu tidak cukup untuk menggugurkan kebebasan bersyaratnya. Tidak cukup untuk membebaskan pembebasan. Tidak bisa menggugurkan. Tidak bisa menggugurkan kecuali dia melakukan tindak pidana. Maka dia, karena kan esensi sebetulnya penahanan di tingkat penyidikan itu kan dapat, Bu. Tidak wajib sebetulnya. Tapi kan polisi selalu menggunakan kewenangan penahanan ini sebagai senjata. Kewajiban. Nah, seperti wajib. Padahal nggak dapat. Mau ancamannya berapapun, boleh tidak ditahan. Boleh tidak ditahan. Yang wajib ditahan itu atau yang wajib menjalani hukuman itu apa manakala putusan itu telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Ya kan? Artinya tidak dapat menggugurkan atau membawa dia kembali masuk. Yang pertama. Jadi, kalau misalnya disoal tentang ayahnya Peggy Setiawan sehingga mengindikasikan bahwa dia terbukti ada perubahan nama, itu hal lain. Gak boleh kita campur adukan. Karena seburuk-buruknya manusia, pasti ada sisi baiknya. Sekalipun saya pelaku kriminal, apakah serta-merta ketika terjadi satu peristiwa pidana di tempat lain atau di tempat saya langsung bisa disimpulkan sebagai pelaku? Nggak bisa kan? Oh tidak. Nggak bisa kan? Nggak. Cuman dasar karenanya, hukum menukar nama itu ada apa? Kalau menukar nama itu, ini kan saya hanya melihat dari beberapa siaran di televisi ya. Alasannya karena dia mengurus NA. NA ini kan untuk syarat menikah lagi. Sementara dia ngurus NA itu di desa dia, di mana diterbitkan NA pada waktu dia menikah kepada istri pertamanya. Maka pada waktu itu kan tahun 2004 itu, Bu. Masih bisa 2008. Masih KTP kuning, belum pakai NIK. Boleh jadi KTP orang pada waktu itu satu orang ada 3 atau 4. Kecuali kalau sekarang kan udah nggak boleh lagi kan, Bu. Nggak bisa, pasti terdeteksi. Ketika ibu misalnya melakukan rekaman di Jakarta, maka akan terbuka rekaman ibu bahwa pernah ibu sudah merekam di Duri. Nah, kalau KTP dulu kan ya, KTP. Kalau dulu kan masih KTP kuning.
Ibu pergi ke kantor camat Pelalawan, nanti diurus KTP ibu di situ dengan nama yang lain. Itu makanya nggak bisa kita kaitkan dengan ada dugaan bahwa ada hubungan antara perubahan nama ayah itu dengan peristiwa pidana itu. Selama 8 tahun Ya. setelah kejadian tersebut, dia tidak pernah kembali. Si Peggy? Ya. Ya, 8 tahun. Sementara ibunya ada di sana loh. Gini, makanya kan selalu saya katakan nggak boleh dikait-kaitkan. Oh gitu. Antara satu peristiwa lain dengan peristiwa ini. Yang harus dibuktikan oleh polisi adalah apakah Peggy Setiawan ada di tempat itu pada saat terjadi peristiwa pidana. Bagaimana membuktikan? Sebetulnya provider Telkomsel, ya, itu kan bisa men-tracking jam hari ini ibu di mana ada. Ini handphone ibu ini. Siap. Ya kan? Ya. Servernya kan bisa dicek ini. Ibu di mana hari ini? Oh, ibu bilang ibu lagi di Jakarta. Enggak. Ini trackingnya ibu lagi di Jalan Taman Sari. Kenapa itu tidak dilakukan di 2016? Ah, itu salah satu. Jadi memang bahwa kemudian Ibtu Rudiana tadi kaitkan juga saya jawab tentang Ibtu Rudiana. Apakah iya Ibtu Rudiana itu mau menjerumuskan anaknya, katakanlah demi karir dan demi ini segala macam? Enggak. Saya tidak ada indikasi mengarah ke sana. Yang saya sayangkan dengan Ibtu Rudiana adalah, yang saya sayangkan, maaf ya Bu ya, 1000 kali maaf. Yang saya sayangkan dari Ibtu Rudiana, kenapa dia setelah ini viral paling tidak memunculkan diri ke permukaan untuk memberikan, katakanlah, perspektif dia, pendapat dia. Itu yang kita sayangkan. Yang kedua, kenapa bisa Ibtu Rudiana langsung menyimpulkan, membuat laporan? Ada 11 pelaku. Di antaranya 8 sudah ditangkap dan 3 lagi buron. Itu kan disebutkan itu nama-namanya yang dilaporkan dia. Nah sekarang berbalik lagi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Pak hanya Perawan. 9. Fiktif katanya 2. Ya, yang 2 itu tidak ada. Yang 2 itu tidak ada. Sementara Bu, kalau kita lihat dakwaan jaksa penuntut umum, saya kan browsing itu, saya download ya. Ketika kita lihat konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum, peran si Dani ini adalah peran yang sangat besar dalam peristiwa pembunuhan ini. Kalau ini benar peristiwa pembunuhan, apa? Dia curhat dengan rekan-rekannya yang 11 orang itu di warungnya Bu Nini, bahwa dia ada permasalahan dengan eksesi, salah satu geng motor eksesi. Dia ada masalah. Karena itulah dia minta tolong kepada rekan-rekannya ini. Ya kan? Di mana letaknya kaitan dengan dia curhatnya dia dengan perkara terjadi pertikaian di geng motor tersebut dengan kasus peristiwa pribadi, yaitu ketika mereka Aib duduk dengan si Dede. Peggy, Dede ya, tunggu dulu. Lewat si Peggy dengan si Pina dengan Eki dilempar. Ya itu makanya, saya jelaskan dulu Bu. Di situ enggak ada Dani. Dani inilah, makanya kalau Ibu nanti buka lagi BAP-nya, Dani inilah yang curhat ke rekan-rekannya yang 8 orang ini. Bahwa ada musuhnya eksesi. Lalu keluarlah atau lewatlah si Eki dengan Pina. Berboncengan dengan Pina. Kebetulan menggunakan uniform atau jaketnya, jaket eksesi. Barulah mereka pergi melempar, membawa batu apa segala macam, dilempar. Mengejar. Setelah jatuh Bu, baru dibawa ke semak belukar. Ya kan? Setelah selesai dihabisi di sana, dilakukan perkosaan, dilakukan pembunuhan, lalu dibawa lagi ke flyover. Loh, ini kan intelektual murder, otak pelaku tidak pidana yang menginisiasi peristiwa. Ya kan? Kenapa ini fiktif? Sekarang saya mau tanya, di dalam BAP yang di browsing itu, ada 8 orang ini menyatakan bahwa saat terjadi pemerkosaan itu dengan penganiayaan terhadap mereka, apakah si Dani dan Arif ada? Iya, oke. Tidak ada. Ya, saya jelaskan lagi ya Bu ya. Setelah meninggal, ini kan padahal nggak meninggal loh Bu. Keterangannya Pak Suroto
ini Belum. ya Belum meninggal. setelah meninggal itu kan dalam dakwaan ya Bu ya. Setelah meninggal barulah si Dani ini Bu bersama si Peggy Perong membawa si mayat ini Japit. Jadi yang bawa motor untuk membawa ke flyover itu ya Dani juga yang fiktif itu. Ada dua peran penting dari si fiktif itu Bu. Menginisiasi atau memprovokasi, ya kan, baru meletakkan mayat itu ke flyover. Ya, sekarang sederhananya gini Bu, 8 orang terpidana ini menyatakan mereka tidak kenal dengan Dani. Sama Arif. Tidak, itu Arif sana itu. Tidak kenal dengan Andika, ya kan? Tidak kenal dengan Peggy Perong, ya enggak Bu? Kira-kira mau nggak orang kita ajak untuk membunuh, walaupun kita punya musuh, sementara dia tidak kenal dengan kita? Mustahil. Karena dalam dakwaan ini kan secara bersama-sama. Ya. Mau nggak kita bersama-sama Bu membunuh orang? Ya, yang 8 ini menyatakan tidak kenal kan enggak? Mereka menyatakan kenal. Yang tidak kenal 1 orang aja. Siapa? Yang si ini menyatakan dia tidak kenal dengan yang bertujuh. Ucil siapa itu? Ucil. Justru Ucil yang kenal. Justru Ucil yang kenal, 7 itu nggak kenal. Kenapa Ucil kenal? Karena Ucil ini juga kan motor. Ya. Yang diperamingkan Bu, itulah yang makanya apa namanya itu ya, trial by the pers. Trial by the pers ini cenderung bisa membuat satu peristiwa itu menjadi tidak objektif. Kenapa saya katakan trial by the pers? Bahwa seolah-olah pada waktu itu kan yang diperamingkan kepada si 8 orang terpidana ini, mereka ini adalah manusia yang sangat brutal, geng motor yang meresahkan, sehingga opini masyarakat bahwa ini adalah penjahat kemanusiaan. Padahal ketika diangkat lagi sekarang, motornya pun nggak punya Bu, iya kan? Dengar ceritanya ya? Iya. Padahal dengar ceritanya kita kan ini sudah sangat menyeramkan ini. Ya. Ternyata si Sakatata nggak punya motor. Nggak punya motor. Si ini nggak punya motor. Si Peggy punya motor tapi motornya rusak. Rusak. Ada motor omnya. Ada motor. Nah itu kira-kira makanya Bu, janganlah kita hukum apa namanya itu, janganlah kita hukum membuat peristiwa itu menjadi fiktif. Janganlah kita hukum orang sebelum ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Sebetulnya kan ada itu asasnya itu kan. Tapi kan ini semua sudah ada keputusan hakim. Ya, artinya pada saat itu. Makanya sekarang Bu yang terjadi perubahan 180 derajat. Dari dulunya menghujat 8 orang ini di Cirebon, sekarang mereka sudah sudah terbuka matanya, sudah terbelalak matanya. Sehingga sekarang mereka itu mendorong bagaimana keadilan bagi 8 orang ini, termasuk dengan Peggy Setiawan. Mereka sudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa, tabur bunga dan lain-lain sebagainya. Karena dulu memang dianggap ini penjahat besar. Sementara setelah terungkap ini, ada keterangan Liga Akbar, ada keterangan Aib dan Dede. Aib dan Dede ini Bu, 100 meter di malam hari. Kira-kira bisa nggak kenal orang 100 meter dalam hari secara eksplisit? Mustahil. Mustahil kan Bu? Itulah makanya saya katakan. Bisa nggak yang pelakunya yang si Peggy dengan Aib, jadi dinamakan aja Dani? Ya artinya kan dugaan-dugaan itu kan menjadi liar kan Bu? Ya. Menjadi liar semuanya. Ini kan? dia. Jangan-jangan ini jawabannya yang saya si ini. Andi itu adalah si Pina, katakan namanya Andi, Pina, bla bla bla, kan gitu kan? Kan menjadi liar. Nah, si Pina kemarin bilang, tapi kan Linda. Linda, tapi kata si Linda, tapi kan itu kan sudah dijelaskan oleh Polda pria. Saya kan bukan pria, bukan laki-laki saya. Inilah menjadi liar semuanya. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wakapolri. Wakapolri kan sudah jelas pada waktu kemarin pelantikan apa namanya itu Akpol ya, agar pengungkapan ini kembali dilakukan apa namanya eksaminasi lah ya. Eksaminasi yang benar-benar melahirkan pendekatan saintifik, kemudian menghasilkan faktanya yaitu agar ada keadilan. Betul.
Ini kan sekarang orang hanya bisa menyalahkan polisi. Betul. Saya terus terang memang saat ini peran polisi itu luar biasa. Kenapa? Jadi karena seolah-olah keputusan itu semua di tangan polisi gitu. Memutuskan seperti yang dapat bisa jadi wajib. Terus ada yang melebihi dari putusan hakim gitu. Tapi itu masih berkisar di sekitar oknum gitu ya. Memang banyak oknum-oknum polisi yang liar. Contoh itu penganiayaan. Sebenarnya pengakuan dalam keadaan tertekan, dianiaya itu tidak sah demi hukum. Iya, dikesampingkan itu. Nah, banyak hal ini terjadi dari dulu kan dilakukan seperti itu. Kan ada undang-undang baru bahwa tidak boleh pihak siapapun yang melakukan penekanan, intervensi, apalagi penganiayaan dalam pembuktian fakta gitu. Kecuali teroris ya. Makanya Bu ya, saya sebetulnya jadi jika ada polisi-polisi yang seperti itu, kita harus ditertibkan juga polisinya, atau kita juga nggak senang ada keluarga kita yang dianiaya, yang dipukul gitu. Pernah kita ini belum tahu sempurna loh. Enggak kita yang salah, keluarga, keponakan, saudara bisa aja, atau tetangga kita. Tentu kita sakit hati kalau polisi menganiaya, memukul, menginjak, semua ke-8-8-nya menganggap polisi menganiaya. Itu luar biasa, terlalu jelek kali jadinya image institusi. Ya, nama institusi kepolisian gara-gara penyidikan seperti itu gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita minta kepada pihak Polri untuk mentertibkan cara penganalisis dengan penyidikan dan penyelidikan. Jangan lagi terlalu mengejar pengakuan. Itu aja kuncinya, Bu. Iya. Jangan mengejar pengakuan. Nggak perlu itu, karena kan tersangka terdakwa itu memiliki hak ingkar. Mengejar pengakuan tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Ya. Tapi kalau memang dia punya kepentingan, itu sah saja. Nah, kita mengindikasi, menganggap ia mengejar pengakuan itu indikasi ada kepentingan. Nah, bersangka, bersuuzon. Karena kenapa terlalu harus menganiaya. Sampai harus menganiaya, sampai harus ini. Apa yang diinginkannya? Apa yang dikejarnya? Apakah ada terindikasi tadi iming-iming atau ada berupa pemberian sesuatu gitu kan? Atau hadiah atau apa? Makanya Bu, saya potong Ibu ya. Saya selalu katakan begini, ini banyak video saya nih ya. Penyidik berkedudukan dan berposisi sebagai alat negara. Siap. Dia tidak punya kepentingan, baik itu secara institusi di situ, institusi kepolisian, baik itu secara kelompok, baik itu secara pribadi. Kepentingan dia adalah mewakili negara, mewakili korban untuk mengungkap peristiwa itu supaya terang benderang. Tujuannya apa? Supaya memberikan rasa keadilan terhadap korban dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Jadi kalau ada penyidik hari ini dengan cara-cara yang tidak terpuji, melakukan pendekatan secara sentrum segala macam, merendam, itu tidak manusia dia. Karena ya kan? Bukan kepentingan dia yang membuktikan. Berbeda dengan pembuktian hukum perdata. Kalau hukum perdata, Bu, kalau Ibu yang mendalilkan, Ibu yang membuktikan. Iya. Nah, ya kan? Iya. Kalau hukum pidana enggak. Jaksa, hakim, pengacara di ruang persidangan yang bebas dan mengungkap fakta ini. Iya, dalam pengungkapan fakta. Dalam pengungkapan fakta ini sama-sama punya kepentingan yang sama, membuat terangnya peristiwa hukum yang terjadi itu. Peristiwa hukum itu sendiri. Iya. Nah, agar membuka nalar hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya. Tidak hanya karena kepentingan, maaf, ada hadiah, ya kan? Ada yang mengharapkan. Kita bisa menilai, maaf ya, seperti kasus di Riau ini ya, kasus narkoba lah contohnya. Ada yang tertangkap 5 kilo bisa bebas, ada yang tertangkap sekilo 10 tahun, ada yang tertangkap cuman 1/4, 2 on bisa 5 tahun, 7 tahun. Kok bisa yang 5 kilo, yang 10 kilo ini bebas atau hukum percobaan? Itu hadiah apa yang dia dapat? Jadi gini, kalau itu Bu, itu
nanti akan kita bahas di statement berikutnya. Segmen lain. Yang mau kita dorongnya adalah jangan pengawas ikut bermain. Jangan wasit ikut nendang bola. Yang selama ini yang terjadi, Bu, wasit nendang bola. Kalau sudah wasit nendang bola, siapa yang menjadi wasit? Artinya dia pasti akan tidak netral. Udah tahu lah Ibu bahasa saya kan, wasit. Saya sangat paham. Ya. Atau juri ikut bermain ya. Itu nanti akan kita bahas di segmen lain. Untuk pembicaraan kita ini saya pikir cukup ya. Ya, terima kasih. Pertemuan ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita terutama dan semua para penegak hukum dan juga bagi rekan-rekan kita yang ada di media sosial yang ikut. Tetaplah bijaksana, netizen tetap bijaksana dalam bersosial media. Boleh memang emosi, tetapi tetap dengan kepala dingin, ya. Jangan buat komentar-komentar yang sampai memojokkan. Hari ini kan kita miris loh, Bu, melihat komentar di kolom media itu kan. Kami tidak butuh polisi, kami ini segala macam. Kita itu tidak boleh juga. Tidak, yang sebenarnya ternyata ini gitu. Ini kan sudah close ya. Oke, mungkin itu selamat sore. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.